Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu Bapak yang saya hormati yang ada di sini, sahabat-sahabat saya, juga seluruh pemirsa Banyuwangi 1 TV yang ada di rumah. Sore kali ini kita dalam program Rehat Sore akan membincang santai hal-hal tentang desa dengan tagline gotong royong bangun desa. Ada bersama kita sebelah kalau saya sendiri adalah Rudi Hartono Latif dari Ketua Asosiasi BPD Kabupaten Banyuwangi. Sebelah kanan saya Ibu Vicky Septalinda, beliau pegiat desa yang sangat kondang nih di Banyuwangi, juga salah satu jagoan perempuannya DPRD Kabupaten Banyuwangi, yang sekaligus menjabat sebagai Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Banyuwangi. Sebelah kanannya Bu Vicky ada Ibu Emi Hidayati. Kita banyak mengenal beliau mulai pasca reformasi beliau menjadi anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi dari FKB, jagoan anggaran di DPRD Kabupaten Banyuwangi yang kemudian dulunya beliau adalah konsen di urusan pendidikan yang kemudian tidak kalah hebatnya ketika di dunia tentang membangun desa. Beliau sekarang adalah akademisi di IAI Ibrahimi. Yang sebelah kanannya adalah praktisi pemberdayaan, sahabat kita yang sangat lama, yang sebenarnya bukan dari Banyuwangi asli, tapi mendedikasikan dirinya sudah lama di dunia pemberdayaan masyarakat, khususnya tentang perempuan, anak, difabel dan lain-lain lah. Beliau ini gudangnya ilmu tentang pemberdayaan, Mbak Farida Hanum dari Stapa Center. Sebelah kanannya lagi ini seorang yang ustadz yang masih muda, Rudi Hartono. Ini sesama dengan saya, paguyuban Rudi Hartono se-Indonesia. Ini beliau adalah kades muda baru 1 periode yang cukup fenomenal sehingga menjadi salah satu delegasi dari Indonesia, kepala desa yang dikirim ke Cina, satu-satunya dari Jawa Timur. Alhamdulillah itu dari Banyuwangi, dari desa Kaliploso. Rudi Hartono, kepala desa Kaliploso. Yang sebelah kanan lagi di ujung adalah Mas Haris Kunaifi, sahabat kami yang biasa kita panggil Mas Kukun. Beliau adalah koordinator tenaga ahli pendamping desa di Kabupaten Banyuwangi. Nah, sebenarnya saya, Mas Rudi, saya selaku BPD, Mas Rudi sebagai kades, pembinanya ya beliau ini. Kalau ada bagusnya, bagusnya beliau. Kalau ada jeleknya, jeleknya kami berdua. Mungkin kayak gitu. Ibu Bapak yang ada di khususnya di Kabupaten Banyuwangi, sahabat-sahabat desa semuanya, sudah 7 tahun lebih undang-undang desa ini memberi ruang yang lebih kepada kewenangan desa, bagaimana membangun desa yang lebih baik harapannya, agar lebih tercapainya tujuan pembangunan yang pada ujungnya adalah kesejahteraan masyarakat di desa. Karena sebagaimana Presiden Jokowi mencanangkan Indonesia maju, hal itu tidak akan pernah terwujud jika tidak adanya lilin-lilin yang menyala di desa-desa semua. Nah, sebelum kita membincangnya apakah dengan 7 tahun ini sudah banyak sekali capaian, banyak sekali mengurangi angka kemiskinan, kemudian meningkatkan kemakmuran, alangkah ada baiknya mungkin dari akademisi akan kita coba minta untuk menyampaikan bagaimana sih sebenarnya mengupas pembangunan desa dari tahun ke tahun, kemudian setelah adanya undang-undang desa dan sekarang capaiannya seperti apa. Nah, ini bidangnya Bu Emi nih. Monggo Bu Emi, silakan. Terima kasih Pak Moderator. Salam hormat juga untuk pemilik Banyuwangi TV ini. Banyuwangi 1 TV. Sahabat-sahabat semua, Bu Vicky, Mbak Hanum, Pak Rudi, Kepala Desa yang progresif, yang semoga selamat ya Pak.
makin banyak kepala desa yang progresif dan selamat, itu rakyat makin bangga itu, Pak. Makin punya harapan. Mas Kukun, semoga Mas Kukun juga masih semangat dampingi desa ya. Tidak seperti hasil penelitian kawan-kawan yang hari ini sedang menyorot peran pendamping dalam turut serta Pak, membina tata kelola desa sehingga kepala desa terselamatkan. Ini sebenarnya andil kawan pendamping seberapa besar itu. Jadi kalau mulainya itu dari mengevaluasi hadirnya regulasi dan hadirnya produk peraturan perundangan yang sebenarnya misi besarnya ini membangun demokratisasi di tingkat desa, membangun kedaulatan di tingkat desa, kedaulatan ekonomi, kedaulatan sosial budaya dan seterusnya di tingkat desa, maka instrumen yang diukur untuk membangun kedaulatan itu memang masih layak sampai sekarang ya Pak Rudi. Karena hampir di banyak negara itu memang sedang melirik terhadap efektivitas keberadaan regulasi dengan segala misinya itu. Nah memang banyak pendapat-pendapat dari referensi dan dari para ahli itu, keberadaan regulasi itu memang tidak berpengaruh besar sebenarnya terhadap kualitas layanan gitu, terhadap tercapainya misi itu. Kualitas layanan itu bagian dari yang dibangun oleh misinya undang-undang itu hadir gitu. Karena ini memang catatan bersama. Jadi apa kemudian selain regulasi itu, apakah regulasi kemudian tidak penting? Sangat penting, karena dia mengatur seluruh barang milik publik itu, mengatur tata kelola dan mengatur wilayah-wilayah pengaturan publik, barang publik. Jadi kalau sekali lagi kalau kita merunut gitu, mempelajari betul seberapa capaian, seberapa implementasinya, itu ada faktor yang sebenarnya sangat urgen untuk jadi indikator keberhasilan layanan atau tata kelola, yaitu fungsi pengawasan. Nah, fungsi pengawasan dari layanan ini kalau di pemerintah daerah adalah Bu Vicky dan kawan-kawannya yang 50 orang itu adalah lembaga yang diharapkan menjadi fungsi pengawasan, dan syaratnya memang lembaga pengawasan itulah yang sebenarnya mengelaborasi regulasi itu, membaca betul dari aturan-aturan itu, karena beliau wasitnya, ya pengawas, ya pendistribusi dari fungsi pengalokasian anggaran yang bernama APBD itu. Ternyata itu sebenarnya bukan tentang angka, tetapi tentang pernyataan-pernyataan baik secara politis maupun partisipatif, itu masuk di wilayah APBD itu. Nah kalau di tingkat desa juga seperti itu. Jadi yang di tingkat desa itu fungsi pengawasannya ada di BPD. Nah kalau selama ini yang menyorot BPD itu memang hanya Pak Rudi seorang. Nah ini Pak Rudi perlu melahirkan kader-kader baru, yang kader-kader semakin banyak, kader-kader BPD yang memahami betul fungsi pengawasan. Ini sebenarnya membuka harapan besar gitu terhadap perbaikan layanan. Jadi selain yang pertama itu faktornya adalah fungsi pengawasan Pak Rudi, bukan faktor regulasi. Nah, karena faktor regulasi tidak bisa diajak berinovasi. Jadi inovasi itu ada pada layanan, dan layanan itu ada pada aktor-aktor gitu. Dia hanya membawa misi besar terhadap penataan gitu. Kalau tidak ditata kan ya kacau, namanya nggak ditoto itu ya kayak hukum rimba itu, nanti siapa yang kuat ya akan ikut menata desa, bukan menata, mungkin menjual. Ya membuat ketidakteraturan dan banyak penyimpangan-penyimpangan. Itu misi besar regulasi. Nah kita
kita semua hari ini sudah clear, sudah mempelajari banyak bahwa mandat besarnya dari misi Undang-Undang Desa itu adalah rekognisi dan subsidiaritas. Sepertinya itu yang mesti harus diterjemahkan sampai hal yang paling konkret begitu ya. Makna subsidiaritas dan rekognisi itu. Belum selesai mempelajari rekognisi dan subsidiaritas, diberondong dengan berbagai regulasi yang kepala desa itu mungkin gedandapan ya. Terjemahan dari undang-undang sudah banyak ya Pak Kukun ya. Pak Kukun mungkin ikut membacakan juga. Peraturan pemerintah sebagai penerjemah undang-undang itu luar biasa dinamis sekali. Belum lagi Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa. Belum lagi hampir semua kementerian itu memposisikan desa sebagai ujung tombak dari tata kelola masyarakat di desa itu. Jadi begitu. Jadi yang pertama itu fungsi pengawasan itu menjadi instrumen yang paling penting di dalam efektivitas tata kelola, dan bahkan disebut sebagai ekstrim. Fungsi pengawas lah yang menjadi ujung tombak dari keberhasilan sebuah tata kelola. Yang kedua adalah pengelolanya. Nah, pengelolanya itu kalau dalam layanan kepala desa. Kepala desa dengan perangkatnya. Seberapa besar dia memposisikan kewenangan itu dan mendistribusikan. Karena memang amanat undang-undang itu tidak mengambil posisi kewenangan lalu didominasi oleh kepala desa seorang sebagai pengambil sekian banyak kewenangan negara yang diserahkan, kewenangan negara untuk menjaga masyarakatnya dan untuk mensejahterakan masyarakatnya itu seluruhnya diserahkan kepada kepala desa atas nama masyarakat desa. Nah, kewenangan itu seberapa besar terdistribusi, terdistribusi kepada aparaturnya dan kepada lembaga-lembaganya. Jadi kalau mau diukur agak sederhana, apakah aparatur desa itu benar-benar dia memahami kewenangan apa sebenarnya yang dimiliki, yang telah dimandatkan oleh kepala desa kepada masing-masing aparaturnya. Contoh yang paling sederhana itu Kaur Kesra. Saya pernah ketemu dengan banyak Kaur Kesra dan berdiskusi dengan Kaur Kesra. Kaur Kesra itu hampir nggak mengerti apa sebenarnya kewenangan yang diserahkan kepada dia oleh kepala desa. Sekian banyak dari sumber daya yang harus dikelola di desa itu, sebenarnya saya ini sedang harus mengelola yang apa gitu. Itu. Jadi katakan misalnya ada 17 kewenangan amanat undang-undang kepada kepala desa. Mana yang didistribusikan kepada kaur-kaur itu? Di hampir semua yang tampak di kepala urusan itu, sekretaris desa dan bendahara desa. Saya juga nggak tahu bendahara desa itu fungsinya apa, jadi sebegitu kuatnya sampai ngurusi hal-hal yang teknis. Mohon maaf Bu Emi, ya. Ini berarti artinya yang Bu Emi sampaikan ini adalah pada tataran pemahaman regulasi itu belum sepenuhnya dipahami, ya. Atau sudah paham tapi belum bisa diimplementasikan. Mungkin Bu Emi bisa gambarkan realita di desa itu seperti apa? Iya, jadi memang begini Pak Rudi dan kawan-kawan. Variabel-variabel implementasi itu kan ada implementornya, ada lingkungan sosial budayanya, gitu ya. Kemudian ada tingkat pemahaman. Memang ya tingkat pemahaman dari para implementor, dari para sasaran yang diberi mandat untuk menerjemahkan undang-undang. Ada juga yang dari pemerintah di atasnya yang punya fungsi untuk mensosialisasikan produk peraturan undang-undang itu sendiri. Itu beberapa yang paling sederhana gitu ya. Nah, ada faktor komunikasi juga. Ada faktor komunikasi juga. Saya tidak belum detail betul sebenarnya faktor yang paling tidak efektif terhadap implementasi itu faktor yang mana. Kalau saya melihat praktiknya di lapangan itu begini. Ini yang paling sederhana gitu ya, dari tingkat yang difahami. Sepertinya banyak kepala desa yang masih belum move on bahwa dia diberikan undang-undang sendiri nomor 6 tahun 2014, tidak nempel lagi di undang-undang nomor 23 tahun seperti yang kemarin-kemarin, yang merasa bahwa ya sudahlah, saya kan kepanjangan tangan dari Pemda, sehingga apapun yang akan aku lakukan akan saya konsultasikan kepada camat dan kepada
pemerintah daerah. Itu masih sangat terbawa. Saya kalau mengatakan belum move on gitu ya. Belum move on, sehingga bahasa konsultasi itu ikut memberangus sosial budaya. Maksudnya begini, setiap hadir regulasi itu ada faktor yang sebenarnya ditinggal gitu. Faktor yang penting itu adalah faktor gotong royong. Faktor puncak dari gotong royong itu kan sebenarnya puncak dari permusyawaratan. Ruhnya permusyawaratan. Ruhnya modal sosial dan modal lokal yang harusnya dimiliki. Jadi hadir regulasi itu dianggap dia hanya syarat untuk memenuhi teknokratik syarat teknokratik dan syarat birokratis atau syarat administratif saja. Sehingga yang penting dia sudah mengimplementasikan sesuai dengan laporan-laporan yang tertera dalam format-format pemenuhan administrasi saja. Contoh paling sederhana, karena ini topiknya adalah gotong royong. Gotong royong itu dinaungi di dalam produk peraturan kita, itu bagian penting dari permusyawaratan. Puncak dari ujung tombak dari subsidiaritas dan rekognisi itu ada pada gotong royong yang dielaborasi dalam bentuk permusyawaratan. Nah, permusyawaratan kita itu sudah salah gitu. Permusyawaratan yang representasi, partisipatoris yang representatif itu dimaknai hanya pada wilayah birokrasi dan teknokrasi. Yang penting dia hadir untuk memenuhi untuk memenuhi syarat bahwa hadir itu ya. Jadi hadir itu tingkat partisipasi paling paling rendah itu ya. Tingkat partisipasi paling rendah itu. Ya, itu, ya Bu Emi, mohon maaf. Ya. Nah, ini kan kita mau kesah nih. Ada 3 hal kalau tidak salah Bu Emi yang bisa saya petik dan yang disampaikan Bu Emi. Dia ada persoalan regulasi di pemahaman yang bahasanya Bu Emi tadi belum move on, dicontohkan desa itu sebagai hanya ranting atau akarnya dari pemerintah. Ada pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, terus ini semacam cabang gitu. Padahal sudah bukan subordinat lagi, ini berdiri sendiri desa itu. Nah, ini pemahaman. Yang kedua, lemahnya pengawasan. Terus kemudian ada rendahnya kegotong royongan, ini tadi yang disampaikan Bu Emi. Padahal itu semua sudah dijaminkan di undang-undang desa itu. Nah, tapi kenapa 7 tahun ini menurut Bu Emi itu kurang maksimal juga. Dengan kata lain kan seperti itu Bu Emi ya, yang disampaikan ini. Nah, gimana nih kondisi di desa atas kritisi ini, Pak Rudi sebagai kepala desa nih? Apakah hal-hal demikian nih masih banyak kawan-kawan kades yang belum move on dari, masih bermental diberi kewenangan lokal berskala desa, tapi jangan-jangan tidak paham kalau punya kewenangan, sehingga perdesnya aja terus copy paste nanti bikin perdes kewenangan. Jangan-jangan seperti itu. Terus kemudian SOTK di pemerintahan desa belum benar-benar dipahami. Bagaimana nih ngomong realitanya seperti bagaimana, Bung Rudi? Mohon maaf pemirsa sekalian yang ada di TV, kami semuanya di sini juga mengikuti protokol kesehatan, dalam artian kami juga menjaga kebersihan, pakai masker, dan sebisa mungkin jaga jarak dengan keterbatasan tempatnya pula. Jadi kalau sesekali kami buka masker, kami mohon maaf, mohon izin, bukan berarti kami tidak menghormati protokol kesehatan yang ada. Monggo. Terima kasih, mohon izin Pak Moderator, Mas Rudi. Saya juga Rudi, Ibu Vicky yang saya hormati, Bu Emi, Bunda Hanum, dan Mas Kuniafi selaku TA Kabupaten Banyuwangi untuk pendamping desa. Saat berbincang masalah desa emang tidak akan ada habisnya, apalagi ketika kita diajak menguak hal-hal yang menyangkut problematika dari desa itu sendiri. Saya yakin masalah itu akan sangat banyak dan butuh waktu untuk melakukan penyelesaian terhadap masalah-masalah yang ada. Tapi apa yang disampaikan Ibu Emi memang tidak kita anggap tidak salah, karena memang fenomena begitu. Saya sendiri pun sebagai kepala desa, saya anggap saya belum mampu untuk menerjemahkan aturan secara baik, kemudian membangun kemitraan dengan banyak pihak secara baik, ataupun
upaya membangun desa dengan semangat gotong royong juga belum terlaksana dengan baik, meskipun itu adalah modal sosial yang patut kiranya terus-menerus kita pupuk subur. Tapi pada prinsipnya adalah bahwa ketika saya menjabat sebagai kepala desa, tugasnya jelas. Saya menahkodai desa dengan seluruh aparatur perangkat desa pun tugasnya pun sudah jelas. Tidak ada yang abu-abu. Undang-undang mengatur secara rigid terkait dengan bagaimana kemudian desa itu lebih berdaya. Kadang diakui memang kepala desa seperti saya ini kan tidak berasal dari saya seorang dulu pernah sekolah tentang kepala desa kan gitu ya. Awong saya nih yo namung sak dermo nanti sekolah ngoten mawon kemudian menjadi kepala desa kan gitu. Jadi tidak ada satu waktu khusus sebelum menjadi kades saya sekolah kepala desa. Tetapi memang ketika saat dimana saya dilantik awal kali saya mendapatkan SK, hari itu saya kepala desa dan saya harus ada percepatan adaptasi terhadap tugas dan fungsi saya. Yang terlihat di lapangan adalah ketika jajaran SOTK kita tidak maksimal, diakui Kaliploso pun belum bisa maksimal. Tapi seiring berjalannya waktu, upaya-upaya membangun kualitas kedirian kawan-kawan di struktural baik KAUR, KASI maupun KASUN itu terus-menerus diupayakan. Pendamping cukup bagus lah kalau di Kaliploso. Jadi meskipun ada upaya riset terkait dengan apakah pendamping ini punya peran ataupun punya manfaat enggak terkait dengan upaya membangun desa pada sisi pendampingan dan sebagainya. Alhamdulillah Kaliploso bagus, kinerjanya bagus, sehingga pihak-pihak ketiga pendamping, kemudian kawan kita, mitra kita adalah BBD di Kaliploso ini relatif cukup sinergis dan lumayan bagus. Karena salah satu cara untuk mengurai masalah desa adalah terjadinya gotong royong di internal dahulu. Ketika kepala desa dia bermitra dengan BBD, kemitraan regulatif ini terbangun dengan sehat. Jadi kalau tadi seperti disampaikan Bu Emi, minus pengawasan misalkan sebelum bicara implementator, pengawasan ini memang betul-betul dibutuhkan secara serius dari teman-teman BBD, sehingga kepala desa ini tidak tiba-tiba saja mengeksekusi sesuatu, menjalankan sesuatu, melaksanakan sesuatu yang di luar pantauan dari kawan-kawan BPD itu sendiri. Sebetulnya susah juga sih kepala desa mau melakukan dalam tanda petik kejahatan itu. Susah loh, saya sendiri mencari-cari dan bingung. Ketika ABBDes itu dirumuskan secara bersama-sama, kita ini penerima mandat rencana kerja hasil breakdown RPJMdes, kemudian BPD menyelenggarakan musdus dulu, muncul draft RKP, di situ ada DU lokal sama DU di atas kita. Di situ tahapannya adalah memastikan apa yang akan kita laksanakan itu adalah hasil apa yang dibutuhkan masyarakat. Nah, saya punya pengalaman yang sebetulnya tidak nyaman juga ketika ABBD saya harus wirawiri kayak setrika itu. Masuk ke kita kerjakan, kemudian ke BPD, evaluasi, masuk lagi, evaluasi lagi, dan seterusnya sampai 4-5 kali misalkan. Apalagi kalau ditambah ada aturan baru, Mas Gun, moro-moro ada SE muncul, ada, waduh, akhirnya kan kita ini gelagapan lah. Ada permen-permen, ya ada permen sugus juga, permen apa gitu ya, sehingga semula sudah tertuntaskan, semula sudah kita selesaikan. Tapi harus kita evaluasi lagi. Ini juga menjadi catatan, mungkin Mas Gun bisa menyampaikan, sehingga kalau buat SE jangan dadak, sudah mau disahkan muncul SE dan seterusnya, atau sudah didok muncul SE, ngeten. Nah, yang dimaksud gotong royong dimulai di internal itu begitu itu. Ketika pemerintah desa membangun kolaborasi baik dengan BPD, pemerintah desa dengan KAUR, KASI, dengan LPMD, ada Karang Taruna, ada BUMDes, ada tokoh masyarakat dan sebagainya. Ketika semua bergerak dalam satu visi membangun desa, maka akan ada kemudahan dalam mengatasi desa itu sendiri.
semakin desa itu terbuka pada masyarakatnya, sebetulnya semakin akan ditemukan strategi untuk percepatan pembangunan desa itu sendiri, bahkan percepatan penyelesaian masalah itu sendiri. Saya yakin begitu. Sehingga tidak boleh kemudian pemerintah desa itu menutup diri serapat mungkin terhadap informasi-informasi yang seharusnya bisa kita berikan kepada masyarakat untuk menjadi tahu. Karena ketika ada masyarakat sering menyoal tentang desa, problemnya sebetulnya adalah pemerintah desa tidak pernah memberikan informasi kepada masyarakatnya. Kan nggih? Jadi ketika kades atau pemerintah desa itu ditakoni wakeh karo warga, sejatinya itu jarang pemerintah desa itu melakukan komunikasi baik di forum formal maupun forum non formal di masyarakat terkait dengan apa-apa yang menyangkut dari penyelenggaraan pemerintah desa itu sendiri. Semakin tertutup pemerintah desa, maka semakin banter arus apa jenenge? Kecurigaan, harus orang takon sak piturute. Nah, maka sebetulnya ketika aturan itu menyuruh kita membangun transparansi publik misalkan, itu tidak hanya urusan banner saja sebetulnya, tapi bagaimana masyarakat pun tahu bahwa apa yang sudah mereka rencanakan dari proses musdus misalkan, ada di musdes RKPdes misalkan, oh ternyata usulan-usulan ABCD ini dimuat di ABCD, disahkan secara bersama-sama, sehingga mereka tahu setahun ini yang kita selenggarakan untuk ABCD, apa yang mereka usulkan tercover sehingga terlaksana secara baik. Nah, tugas kita kan breakdown itu, kita breakdown lah ABCD itu, masyarakat menjadi tahu kapan bulan apa kita melakukan apa. Nah, ketika itu dilakukan, insya Allah akan terjadi satu kondusivitas, masyarakat tidak curiga terus gitu. Nah, BPD selaku selaku mitra desa yang memang salah satunya adalah mengawasi kinerja kepala desa itu, ya memang harus betul-betul tahu tugasnya juga kan gitu. Kalau dia tugasnya ngawasi, ya diawasi. Ketika ada program A misalkan, bagaimana program itu terserap atau terlaksana, apakah sesuai dengan perencanaan awal atau tidak, outputnya selaras enggak dengan visi awal perencanaan dan seterusnya. Kalau dalam proses implementasi ABCD itu saja BPD tidak mengerti, maka menjadi problem. Nah, seringkali didapati kok tiba-tiba ono program iki iyo ta. Loh, kita juga bertanya-tanya, loh kan ya apa melok rapat kok. Harusnya beberapa kali kasus ini tidak di kita lah, mungkin di pulau lain barangkali ya, di itu naik pesawat 3-5 jam. Jadi di sana itu problemnya, kalau informasi tertutup, di-keep betul sama si pemerintah desa dalam proses pelaksanaan ABCD itu tidak membuka diri, maka seringkali ada miss antara BPD dan pemerintah desa. Maka kalau ada BPD sing rada tukaran karo kades, karo Pemdes, itu wajar saja, karena dalam posisi tertentu dia ya melok merencanakan, tapi dalam prakteknya, dalam pelaksanaannya seringkali tidak tahu sama sekali. Nah, maka ke depan kita berharap pada semua pihak, saya pun juga belum mampu untuk berbuat banyak, pembangunan desa untuk menjawab masalah-masalah di desa itu akan semakin mudah kita capai dengan semangat gotong royong itu. BPD bekerja sebagaimana mestinya, Kades dengan tugas tupoksinya melakukan tugas fungsinya, STOK kita pun melaksanakan tugas sebaik mungkin, sehingga hal-hal yang menjadi masalah desa cepat terurai. Terus selanjutnya ini menjadi penting adalah, memang betul ngomong desa itu problemnya seambrek Bu, seambrek banget. Problem SDM ini menjadi masalah Mas Gun. Setiap hari itu desa punya masalah, setiap hari ada masalah, entah masalah keluarga, masalah mohon maaf mungkin ada yang nakal, masalah tanah, masalah apapun, setiap hari itu nyaris ada masalah. Nah, ketika di desa itu tidak ditangani oleh perangkat atau apapun sebutannya yang memang punya kualifikasi dan kompetensi bagus, maka akan lamban mengatasi masalah itu. Ini dari sudut pandang kami di pemerintah desa. Maka butuhlah satu mungkin permohonan ke Pak Pendamping, bisa dikomunikasi sama DPMD barangkali, agar ada satu rutinitas
di mana aparatur perangkat desa itu terus ditingkatkan kualitas dan kapasitasnya. Semakin ada perangkat yang cerdas, maka masalah di desa itu cepat selesai. Nggak numpuk-numpuk suwi gitu loh. Lah numpuk-numpuk suwi mergo gak iso nyelesaikno kan akhirnya masalah hari ini ono, engko ono kene goro mari ceblok masalah maneh dalam seminggu masalah ketara numpuk. Kesannya apa? Nggak bergerak sama sekali kemudian. Karena numpuk masalahku, Pak. Padahal masalah itu ada diselesaikan dan seterusnya. Nah, disinilah kolaborasi aktif antar semua pihak harus berlangsung, khususnya di bidang bagaimana pemerintah mengambil perannya. Kami di desa juga berperan sebagaimana mestinya. Ada istilah membangun desa dan desa membangun. Membangun desa itu bagaimana fungsi pemerintah berkomitmen secara serius agar masyarakat itu betul-betul terdaya guna, terbangun dalam berbagai macam dimensinya. Sedangkan kalau berbicara desa membangun itu lebih adalah reaksi hasil dari upaya masyarakat untuk bergerak atas inisiatif, atas upaya gotong royong mereka sendiri. Nah, kalau dua hal ini kayak gayung bersambut, terjadilah desa yang mandiri, desa yang punya kualitas yang bagus dengan upaya penyelenggaraan pemerintahan yang lebih regulatif. Ya, jadi dengan kata lain Mas Rujin, salah satunya yang bisa saya petik adalah senada dengan yang disampaikan Bu Emi bahwa adaptasi penyelenggara pemerintahan desa terhadap regulasi itu juga masih belum sempurna lah, masih jauh dari sempurna ya. Jadi belum lagi ngomong di tataran implementasi itu, masih banyaknya tugas-tugas sehari-hari bahwa kepala desa, perangkat desa itu kayak jabatan 24 jam ya, segala hal diselesaikan. 26 jam ya, tepatnya 26,5 lah saya tambahi. Saya tambahi setengah jam lah, 26,5. Jadi ya, jadi betul Bu Emi, kayaknya ini pemahaman itu saja di regulasi itu masih banyak. Tadi bagus Pak Rudi menyampaikan bahwa pengawasan sebagaimana yang disampaikan Bu Emi, bahwa pengawasan itu sangat urgent. Satu-satunya lembaga yang dijamin oleh Undang-Undang Desa untuk melakukan pengawasan kinerja kepala desa itu adalah BPD. Tadi disampaikan oleh Pak Rudi. Sayangnya di tataran implementasi ada pula masih Pemdes itu yang menganggap informasi itu tidak perlu disampaikan ke publik, padahal ini lembaga publik. Lembaga publik itu yang oleh undang-undang keterbukaan informasi publik 14/2008 itu bahwa semuanya informasinya adalah informasi untuk publik. Nah, jangankan untuk publik, baru tadi sampaikan bahwa entah di negara lain lah itu tadi, nggak ngomong di Kaliplosa atau tetangga ini, bahwa masih ada nih yang jangankan masyarakat, BPD aja tidak diberi informasi itu, sehingga perencanaan lemah. Tadi kontrol di perencanaan lemah. Pak Rudi sudah sampaikan tadi dengan sangat bagus bahwa jika mulai awal partisipatif, transparan, itu akan meminimalisir kecurangan-kecurangan. Nah, Ibu Bapak, kenapa tagline kami itu ada gotong royongan? Ini kita tidak sedang membincang tentang fungsi pengawasan di BPD. Pengawasan itu betul, salah satunya BPD kalau ngomong lembaga. Tapi hakikatnya adalah pengawasan berbasis masyarakat lah ya Bu Emi ya, yang lebih penting. Partisipasi aktif itulah yang tadi Bu Emi sampaikan, bukan hanya sekedar datang ada fotonya, tapi orangnya itu saja dan diam di situ. Apalagi perempuan nih, acara di malam hari, perempuannya yang datang 3, yang berani ngomong nggak sampai 1, jadi nggak sama sekali nggak ngomong. Nah, kita ambil gotong royong bangun desa itu tanggal 1 Juni ini, hari Pancasila tuh, dan 6 Juni adalah hari lahirnya Bung Karno, di mana menurut Bung Karno intisari Pancasila adalah gotong royong. Betul Bu Vicky ya, ini yang punya Bu Vicky nih. Bukan yang punya Pak Karno punya pilih kita semua, tapi Bu Vicky lah. Merahnya jauh lebih jelas dari kita, meskipun yang baju merah Bu Emi. Nah, kok bisa ada problem kayak gini Pak Mas Gugun? Padahal pemerintah nih, kata Mas Rudi tadi, sak ngoyo-ngoyone mencoba memahami yang diajarkan, yang dibaca, tapi juga ada kelemahan-kelemahan.
untuk memahami itu, apalagi mengimplementasikan. Nah, pemerintah kan sudah mengontrak nih, ada fasilitas tenaga pendamping desa. Nah, sebenarnya bagaimana nih pendamping desa hadir dalam rangka untuk seperti itu? Monggo Mas Gugun. Terima kasih Pak Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Bapak Ibu narasumber dari Pak Rudi Hartono Latif, Asosiasi BPD, Bu Vicky, pegiat desa yang sering ditunggu Bapak Kades ketika turun ke bawah. Okay. Oh, okay. Kemudian Bu Emi Dayati ini juga pegiat desa. Beliau malah tidak mengenal waktu, juga guru saya. Kemudian Bu Farida Hanum juga aktivis pemberdayaan. Dan Pak Rudi ini memang seperti sampaikan moderator tadi, kades yang kreatif, inovatif, Bu. Selain ke Tiongkok, beliau ini juga punya AK. Apa itu AK itu? Ucok. Agrowisata Kebun Al-Quran sebenarnya. Wih, ini ya. Istimewa. Cuma Pak Rudi tadi lupa menyampaikan, saya aja yang menyampaikan. Saya humasnya Pak Rudi lah, enggak apa-apa. Pak Ustadz Rudi ya. Karena AK ini launchingnya sendiri langsung dari pemerintah provinsi. Dan memang ini salah satu hal yang kreatif yang bisa kita contoh ke depan. Jadi begini Pak Rudi dan ibu-ibu yang lain, memang pendamping terutama ya banyak mendapat satu sorotan selama ini. Ada suatu ungkapan bahwa pendamping ada dan tiada, kadang nggak kelihatan dan sebagainya. Itu apalagi dari Bu Emi tadi kan masalah riset. Tapi sebenarnya ini perlu saya ceritakan, memang dengan sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, di mana salah satu asas itu yang paling utama rekognisi dan subsidiaritas, ini mau tidak mau akan memposisikan desa pada posisi punya kewenangan dan itu diakui oleh negara. Nah, posisi itu mau tidak mau akan mereformasi, merubah tatanan tentang pendampingan di tingkat desa. Kalau selama ini kita kan lebih sebut dulu kan istilahnya fasilitator kan begitu. Ketika fasilitator itu menurut regulasi pra undang-undang desa sebelum itu kan lebih cenderung pada posisi sebagai penyuluh. Jadi kalau almarhum Profesor Mubiarto itu menyatakan pendamping itu sebagai penyuluh, dia sebagai orang yang di depan, sebagai seorang inovatif. Jadi istilahnya itu engarso sung tulodo. Jadi apa yang disampaikan penyuluh itu, apa yang disampaikan fasilitator itu tanda kutip akan selalu diikuti oleh apa yang ada di desa, baik oleh pemerintah desa, oleh masyarakat dan sebagainya. Tetapi sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 6, di mana desa itu seperti dikatakan oleh Pak Rudi tadi juga Bu Emi itu punya kewenangan yang diakui dan dia juga punya skala lokal, itu untuk menentukan nasibnya sendiri, maka keberadaan pendamping itu kalau berfungsi sebagai fasilitator sudah tidak relevan lagi. Maka dia mereformasi, mereorientasi posisinya, sekarang dinamakan pendamping, bukan lagi fasilitator. Kalau ketika bicara pendamping, maka dia akan posisi sebagai mitra yang sejajar. Itu jadi kita akan sebagai, kalau istilah Jawanya tadi, ing madya mangun karso. Kita akan di dalam struktur masyarakat, bukan struktur pemerintahan desa, tapi struktur masyarakat desa, kita akan menggerakkan segala komponen yang ada di desa, baik secara partisipatif, baik regulatif, agar tercipta yang namanya kontrol sosial. Itu salah satu reformasi dari kedudukan pendamping. Lah, yang menjadi problem selama ini puluhan tahun, mulai tahun 70 tentang PP tentang desa, belum undang-undang masih PP, kemudian desa dititipkan bagian dari Pemda, bahkan terakhir program sebelum kita itu PNPM, itu masih menempatkan bahwa pemerintah desa dari bagian pemerintah daerah, kemudian pendamping yang di depan. Itu adalah istilah Bu Emi, 7 tahun ini kita terakhir belum move on. Jadi masih menempatkan kita pendamping itu di depan. Sebenarnya ini yang
harus kita rubah pola paradigma kita, termasuk dengan keputusan Menteri Desa yang baru yang memperkuat, yaitu nomor 40 tahun 2021. Pak Rudi mungkin belum saya kasih. Ini karena baru 3 hari yang lalu lah itu bahwa pendamping memang harus berada di dalam masyarakat, bagian dari masyarakat, bukan lagi yang di depan, Pak. Yang di depan siapa? Di depan ketika ngomong desa adalah kepala desa bersama BPD. Masa pendamping bagaimana mengkoordinasikan semua kepentingan yang ada di desa, baik itu pemerintah desa, BPD, unsur masyarakat, unsur NGO, tokoh agama, ini bergerak bersama-sama mulai proses perencanaan dan juga proses pelaksanaan sampai pengawasan. Sehingga timbul, saya katakan tadi, kontrol sosial. Nah, selama ini memang bahwa ada di pemikiran kita semua bahwa yang mengawasi itu kalau bukan supradesa, atasan kita, itu kurang afdol. Padahal ini yang dengan undang-undang desa ini sebenarnya bukan ruh utamanya. Pengawasan yang afdol itu adalah dari masyarakat sendiri. Nah, pendamping direformasi untuk menciptakan itu, bukan menciptakan sih sebenarnya, membangkitkan yang sudah ada. Sehingga nilai kegotong royongan inilah yang menjadi goalnya kita. Ini yang bagaimana menempatkan posisi pendamping sehingga banyak yang, mohon maaf, selama ini juga bertanya ke kita, pendamping kok posisinya seperti itu, seperti ini. Karena memang di Undang-Undang Nomor 6 mengamanatkan seperti itu, Bu. Nah, inilah yang tantangan kita, seperti sampaikan Pak Rudi dan Bu Emi tadi, ini memang fakta bahwa supradesa itu kalau kita belum dapat ACC, belum dapat wejangan dari supradesa, enggak afdol, kurang mantap. Nah, inilah yang harus kita rubah bersama, bagaimana sehingga desa itu punya power sendiri. Namun yang perlu kita batasi, meskipun musyawarah desa itu sebagai forum pengambilan tertinggi ya, tapi tetap ini dalam bingkai yang ada di tataran Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketika berbicara itu, maka tetap namanya peraturan menteri, peraturan atau SE dan sebagainya, ini ada sebagai referensi. Makanya ketika kita berbicara peraturan menteri yang ngomong tingkat desa itu tidak ada sanksi. Beda ketika ngomong peraturan menteri tentang keuangan kabupaten APBD, itu mungkin ada sanksi, Bu Biki ya. Kalau kabupaten nggak menganggarkan ini di AU apa-apa itu akan. Tapi ketika ngomong desa sebenarnya tidak bisa. Karena memang sudah diamanatkan bahwa kewenangan desa ini bukan bagian dari kewenangan yang harus diberi sanksi oleh pemerintah daerah. Wah, kalau begitu kan peraturan menteri mandul gitu. Banyak peraturan menteri desa yang, mohon maaf, ini kalau Pak Rudi sih enggak, Pak Rudi bukan karena di dekat saya ya, Pak Rudi ini banyak yang melaksanakan seperti itu, tapi beberapa desa tidak. Sebenarnya peraturan menteri desa tidak membatasi kok, Bu, tidak mengatur. Tapi peraturan menteri desa ini yang ada adalah memberikan arahan, memberikan batasan. Kepala desa ketika terpilih, itu yang pertama dilakukan adalah dia harus mewujudkan visi misinya kan Pak Rudi ya, di namanya RPJMDes itu. Real selama ini RPJMDes belum bisa optimal. RPJMDes kan disusun selama 6 tahun. Ketika kepala desa menjabat selama 6 tahun, itu dia harus punya target-target yang terukur dan terarah. Nah, selama ini apakah belum terukur dan terarah? Kalau saya ngomong terarah sudah, banyak yang sesuai dengan RPJMDes. Tapi kalau terukur belum. Ketika ngomong terukur kan berarti ada indikator kuantitatif. Ini yang menjadi PR besar sehingga pada saat penyusunan perencanaan, nah ini juga ada Pak Rudi Hartono Latif sama Pak Rudi Hartono, di beberapa desa kan terjadi, kalau saya mengatakan, tarik ulur kepentingan, baik entah dari pemerintah desa, BPD atau unsur masyarakat, sehingga pembahasan molor. Karena apa? Dia nggak punya indikator. Saya mau bangun di sana, saya mau bangun di sini. Oh di sini mau saya bangun TK di sini. Ukurannya apa? Tidak ada, Pak. Selama ini terbanyak adalah karena hanya berdasarkan argumen, opini. Itu subjektivitasnya tinggi.
Harus ada ukuran ketika kita bangun sekolah TK di sini, oh ternyata angka usia anak sekolah PAUD di sini banyak. Saya membangun saluran irigasi di sana, oh ternyata di sini sawahnya banyak. Nah, itulah salah satunya maka terbit yang namanya SDGs, Pak. Ini saya sampaikan di sini juga, Sustainable Development Goals Desa, tujuan pembangunan berkelanjutan tingkat desa, yang banyak mohon maaf teman-teman desa termasuk tadi Pak Rudi, kok SENE ini dadak ya di tengah-tengah tentang SDGs, sehingga saya harus merubah APBD dan sebagainya tadi. Sebenarnya tidak. Kalau desa konsisten dengan RPJMdes, itu mereka sudah melaksanakan SDGs. SDGs sebenarnya mengingatkan, iki lho sampean gaya RPJMdes gak tahu digawe. Nah makanya saya ingatkan, ini bahasanya seperti itu. Nah, ini salah satu hal memang tantangan kita banyak di bawah. Saya paling sepakat dengan saya garis bawahi tebal dengan Bu Emi itu, move on kita belum. Move on siapa? Semua elemen, Pak. Baik, mohon maaf, ada beberapa pemerintah desa, BPD, birokrasi di level bawah, supradesa, di kecamatan, mungkin juga di masyarakat, juga di teman kami di pendamping, karena pendamping ini juga sebagian besar sebelum ikut di pendamping ini sekian tahun juga di program yang lama, itu belum move on dengan aturan yang baru. Carut marutnya di desa ini permasalahan lebih banyak dititik beratkan bagaimana kita belum memahami substansi Undang-Undang Nomor 6 2014. Itu aja kalau menurut saya Pak Rudi, kuncinya pemahaman Undang-Undang Nomor 6. Aturan turunannya banyak, tapi kalau ruhnya subsidiaritas, kemudian tadi rekognisi, kegotong royongan, kontrol sosial, itu tidak muncul. Sekian puluh aturan pun saya kira juga tidak akan bisa laksanakan. Jadi kuncinya itu, sementara itu bisa kami sampaikan. Jadi SDGs itu justru penguatan agar lebih terarah dan terukur gitu ya, yang sekarang sedang dilakukan. Betul. Dan itu pendampingan desa itu sebenarnya, ini tadi dinyatakan pendampingan desa itu bukan hanya sekedar untuk memperbaiki administrasi pelaporan di desa atau administrasi keuangan, akan tetapi justru menumbuh kembangkan partisipasi aktif warga dalam kegotong royongan itu, itu yang menjadi goalnya. Yang menjadi goalnya ini ya, yang jadi persoalan kemudian sekian tahun saya menjadi anggota BPD mulai tahun 2013, kok minim ya yang saya tahu, yang seperti Pak Gugun tadi sampaikan, bahwa dalam penyusunan RPJMdes banyak sekali masih berdebat tentang apa namanya, mendiskusikan tentang arah pembangunan. Memang di beberapa desa sampai terjadi seperti itu, tapi sayangnya di banyak sekali desa yang lainnya justru yang tiba-tiba ada RPJMdes, ada dokumennya maksud saya, tanpa ada pembahasan apalagi melibatkan warga. Dan kalau kita baca di dalam dokumen itu nanti tertulis dari desa mana, luar daerah, atau desa mana yang copy paste. Oke, nanti sebelum kita bahas bagaimana nih para pegiat, para elemen-elemen warga yang lainnya dalam membangun desa ini, karena tanggung jawab membangun desa bukan hanya membantunya akademisi menerjemahkan regulasi, kemudian dampingan dari pendamping desa yang dilaksanakan oleh Kades atas pengawasan BPD, tapi peran masyarakat itu yang jauh lebih penting. Di sini ada legislator kita Bu Vicky yang juga pegiat desa, beliau ini ada Bu Anum yang praktisi pemberdayaan, nanti akan mengupas itu tuntas. Kita akan jeda sebentar dulu, sahabat-sahabat desa yang ada di Banyuwangi 1 TV dalam Riyadh Sore.